Hai, setelah 1 bulan bersama iOS 18, meskipun beta version, dengan segala bug-nya dan segala fiturnya, menurutku iOS 18 udah bisa aku rekomendasikan dan menurutku kamu pengguna iPhone kayaknya harus coba deh iOS 18 ini. iOS 18 beta ini bisa kamu install untuk kamu pengguna iPhone dengan seri XS ke atas. Dan untuk kamu yang mau langsung poin-poin kerennya di iOS 18 bisa skip di pendahuluannya. Nah, untuk kamu yang belum tahu gimana cara update ke iOS 18 yang keren kayak gini, Nora. Beruntung kamu menemukan video ini. Yang pertama, masuk ke website Apple Developer, pilih account dan sign in pakai akun Apple kamu. Lalu akan ada legal agreement. Aku rekomendasikan untuk dibaca. Tapi kemarin sebenarnya aku nggak baca juga sih. Panjang banget, bro. Nah, setelah itu kamu bisa langsung download dan install iOS 18 versi beta. Langsung aja ke software update dan ada pilihan beta updates. Pilih yang iOS 18 beta updates. Tapi sebelum kamu coba, ada baiknya kamu backup dulu. Karena ini versi beta. Risiko kamu tanggung sendiri, bukan di aku ya. Kemarin aku backup data pakai aplikasi iTunes di Windows. Dan masalahnya, ketika kamu backup pakai iTunes di Windows, itu file simpanannya, file backupnya itu harus disimpan di partisi yang sama dengan partisi Windows. Biasanya partisi C. Yang mana nggak cukup. Jadi foto dan video aku backup terpisah di partisi lain. Sementara untuk sistemnya tetap aku backup pakai iTunes di Windows. Oke, langsung aja kita bahas fitur-fitur keren yang ada di iOS 18. Dan kita bahasnya dari yang paling menarik dan paling keren dulu. Apple Intelligence. Bercanda. Apple Intelligence ini sebenarnya sangat buat aku penasaran, tapi di versi beta ini belum bisa. Jadi lanjut ke fitur lainnya. Aku akan bahas dari yang paling sering aku gunakan dulu. Yang pertama, Lock and Hidden Apps. Di iOS 18, semua aplikasi di iPhone kamu bisa kamu lock dan bisa kamu hidden juga. Caranya juga gampang, kamu tinggal hold dan langsung ada pilihannya. Kamu tinggal pilih Require Face ID. Lalu ada pilihannya, kalau Require Face ID itu ngunci aja. Tapi kalau kamu mau ngumpetin aplikasinya, pilih yang Hide and Require Face ID. Aplikasi yang kamu hidden ini akan muncul di kategori hidden yang butuh Face ID untuk kamu buka. Tapi untuk settingan lock and hidden ini hanya berlaku untuk Face ID. Nggak bisa pakai passcode. Jadi buat kamu yang punya pasangan, bisa menimbulkan kecurigaan juga. Karena dia nggak bisa buka aplikasi ini kalau nggak didaftarin wajahnya. Nggak bisa bermodal hanya passcode aja. Padahal kan kita pakai settingan lock and hidden apps ini biar nggak dilihat dengan orang lain ya. Misalnya pas kita minta tolong fotoin, ya mereka nggak bisa lihat hasilnya ataupun nggak bisa scroll ke foto atau video kita yang lain. Dan terutama aplikasi-aplikasi finansial kita ya, itu nggak bisa dibuka sembarangan orang. Dan fitur ini sangat membantuku untuk membatasi anakku menggunakan handphoneku. Gimana sih? Jadi kalau anak lihat foto, ya udah delete foto aja, nggak bisa buka game. Kalau dia buka YouTube Kids, ya udah tuh YouTube Kids aja, nggak bisa buka aplikasi lain. Nggak bisa buka App Store sembarangan, nggak bisa install aplikasi sembarangan, nggak bisa main game sembarangan, dan mencegah juga untuk anakku buka Instagram ataupun WhatsApp dan kirim message ke orang-orang lain. Jadi sekarang semua aplikasi yang penting di handphone ini harus izin wajahku dulu. Keren. Lanjut fitur yang sering aku gunakan selanjutnya yaitu kalkulator. Ya, kamu nggak salah. Kalkulator. Kalkulator yang sekarang di-upgrade jadi lebih komplit. Ada 3 pilihan, basic buat perhitungan sederhana, lalu ada scientific, seperti kalkulator scientific Casio yang sering aku gunakan dulu pas kuliah. Dan satu lagi, ada Math Notes. Ini kalau kita pakai notes. Dan yang buat lebih keren sekarang ada Convert. Sebenarnya nggak keren banget sih. Android udah duluan ada. Tapi seperti biasa, iPhone menyempurnakannya jadi lebih oke. Pilihannya lengkap banget, ada area, currency, data, energi, temperatur, weight, time, banyak banget. Dibandingkan dengan Samsung S23 ku, mana ya handphonenya? Pilihannya nggak terlalu banyak. Di iPhone, kamu mau convert apapun, itu bisa. Mulai dari paling simple, dari pound ke kilogram, mau rubah dari miles ke meter, dari kalori ke British Thermal Unit, BTU juga bisa. Lengkap banget. Tapi kepake nggak? Untuk apa fitur melimpah tapi jarang dipakai? Di aku ini kepake banget dan yang paling sering kepake adalah currency. Akhir-akhir ini aku sering banget itu ngelihat harga dan biaya di luar negeri itu berapa sih kalau dirupiahin. Jadi aku nggak perlu ribet lagi pakai Google, cukup pakai kalkulator iPhone ini aja. Dan tampilan baru dari iOS 18 juga memungkinkan untuk aku meletakkan kalkulator di control center.
Dan fitur yang ketiga, sekarang ada aplikasi namanya password. Password ini nyimpan semua password yang ada. Namanya password ya. Jadi sekarang kalau temanmu nanya password WiFi apa, tinggal kamu cek di aplikasi password aja. Nggak perlu buka settingan lagi. Terus kalau kamu mau login di device baru, ya udah tinggal lihat passwordnya di password aja. Mau login Netflix di TV yang baru, ya udah tinggal lihat passwordnya di password aja. Lihat passwordnya di password aja. Tinggal buka aplikasi password, semua password kelihatan. Yang mana sebenarnya bisa jadi bahaya juga ya. Aplikasi password ini simple tapi menurutku sangat berguna. Selanjutnya, fitur yang di-upgrade di iOS 18 yaitu tentang kustomisasi dan tampilan. Cara kustomisasi jadi mirip Android banget. Jadi bebas banget. Tapi dari segi tampilan, ya masih style iPhone, masih kelihatan iPhone-nya. Android memang lebih dulu, tapi iPhone melakukannya dengan style mereka sendiri. Meniru dan membuat versi mereka sendiri. Yang paling aku suka sekarang tentunya kita bisa ngapus kamera dan flashlight di lock screen ini dan bisa kita ganti dengan shortcut apapun yang kita mau. Kelihatannya simple, tapi aku bersyukur banget dengan fitur ini. Karena dulu anakku sering banget buka kamera sembarangan. Dan aku selalu berpikir, kenapa sih kamera harus diletakkan di lock screen? Jadi bisa dihilangkannya kamera di lock screen ini, itu suatu yang sangat bersyukur menurutku. Lalu sekarang ukuran widget bisa disesuaikan, bisa dibuat stack juga, bisa dikumpulin satu. Dan sekarang kita juga bisa meletakkan aplikasi dimanapun yang kita suka, nggak harus tersusun rapi lagi, kayak Android kan. Harusnya menurutku itu dibuat settingan kayak Windows. Ada settingan auto arrange iconnya. Jadi buat orang-orang tua, icon ini akan selalu terarrange. Sangat memudahkan untuk orang tua yang kadang kepencet naruh aplikasinya di home screen. Aku pernah ngeliat di suatu handphone Android, itu satu halaman, satu aplikasi. Satu halaman lagi sebelahnya satu aplikasi. Ya karena kepencet, terus dia nggak tahu gimana cara ngapusnya. Jadi menurutku kalau ada settingan auto arrange icons kayak Windows, menurutku itu lebih baik sih. Selain itu sekarang kita juga bisa setting tema. Icon dan widgetnya mengikuti. Nggak hanya di home screen, tapi semua aplikasinya mengikuti. Kamu bisa pilih like yang sama seperti dulu, lalu dark untuk versi black-nya. Tampilan dark-nya, black-nya ini jujur aku suka sih, elegan kalau menurutku. Icon aplikasinya juga kelihatan lebih garang. Ada pilihan otomatis juga, jadi terang saat siang dan dark saat malam. Lalu ada pilihan tints juga untuk menyesuaikan warna apa yang kamu mau. Jadi semua tampilannya, semua icon itu warnanya sama. Jujur aku kurang suka untuk versi tint ini. Norak aja menurutku. Ya nggak salah kan? Nggak hanya di lock screen dan home screen, sekarang di control center juga dapat banyak banget upgrade-nya. Sekarang kamu bisa lihat settingan control center aku seperti ini, karena aku nyamannya seperti ini. Semuanya aku buat lebih besar daripada yang dulu, karena beberapa kali aku juga nggak tahu ini icon buat apa sih. Shortcut di control center bisa kamu tambahin sesuka hati kamu. Size-nya juga bisa kamu atur. Jadi aku besarin aja di versi yang sekarang. Di control center juga ada 3 menu tampilan dan bisa kamu tambah juga. Defaultnya itu ada yang kita sukai, lalu music, dan ada connection juga. Dan ini aku tambah satu lagi karena nggak cukup di halaman pertama. Lalu sekarang kalau aku tekan tombol volume ataupun tombol power, seperti ada tonjolan hitam gitu. Nggak penting sih. Upgrade selanjutnya terkait tampilan dan kustomisasi itu juga ada di aplikasi foto. Tampilannya baru dan ada pilihan kustomisasinya juga. Aplikasi foto ini juga sekarang bisa membuat topik-topik dari foto yang kita punya. Dan menurutku fitur ini suatu saat pasti akan kepakai kalau kita mau cari foto tertentu. Selain tampilan dan kustomisasinya, ada banyak upgrade juga yang nggak begitu penting menurutku. Seperti flashlight yang bisa kita atur terangnya, voice memo yang udah bisa transcribe, ya walaupun terbatas hanya bisa bahasa Inggris ya. Lalu apa lagi ya upgrade-nya ya? Ada banyak upgrade sebenarnya, tapi mungkin di Indonesia nggak kepakai. Seperti ngirim pesan via satelit, kemudian pesan terjadwal, Safari yang lebih pintar. Ya, aku nggak pakai Safari, aku pakai Chrome karena lebih nge-link dengan Windowsku. Lalu aplikasi Maps di Apple juga dapat upgrade yang signifikan, tapi aku pakainya Google Maps, nggak pakai aplikasi Maps di Apple. Dan apa lagi ya? Terkait emoji juga ada upgrade. Ya, itu aja lah. Oke, itu aja yang ingin aku share tentang iOS 18. Gimana? Apakah kamu tertarik menggunakan iOS 18 sama seperti iPhone 12 Pro Max-ku? Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.